Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di bab berikutnya, yaitu tentang al-bait, artinya rumah. Ya, jadi bahasa Arabnya rumah itu al-bait. Dalam satu sabda Nabi pernah bersabda, Nabi Muhammad, baiti jannati, rumahku surga. Ya, jadi kita akan mempelajari apa-apa saja tentang rumah. Kemudian bahasa Arabnya di rumah itu ada ruangan apa saja, nanti kita akan pelajari. Baik, berikutnya di pertemuan ini kita akan mempelajari setidaknya dua hal anak-anak sekalian. Ada dua. Yang pertama adalah tentang al-mufradat, seperti biasa ya, tentang kosa kata. Ya. Kemudian yang kedua anak-anak akan belajar al-istifham, itu tentang penggunaan kata tanya yang berkaitan dengan rumah. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama, al-mufradat. Untuk memudahkan kalian mengingat mufradat, sebenarnya Pak Fadli punya nadom ataupun punya lagam atau punya lagu, sehingga kalian lebih ketika misalkan mengerjakan soal atau apa itu ingat. So, coba didengarkan baik-baik ya nadoman berikut ini. Jadi ini nanti 4-4 pasangannya, 4-4-4, ada sekitar ada 16 kosakata ini. Coba perhatikan baik-baik. Gurfatun naum, ruang tidur, sarirun kasur, wisadatun bantal, hamamun kamar mandi. Gurfatul akli, ruang makan, ruzun nasi, sohnun piring, matbahun dapur. Jadi itu pakai nada seperti itu untuk memudahkan mengingat mufradat ataupun kosakata di anak-anak sekalian. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Didengarkan baik-baik, jangan di-skip. Ya. Oke, perhatikan. Ghurfatun naum, ruang tidur, sarirun kasur, wisadatun bantal, hammamun kamar mandi. Ghurfatul akli, ruang makan, ruzun nasi, sohnun piring, matbahun dapur. Itu ya, seperti itu. Sekarang Ghurfatul maktabi, ruang kerja, maktabun meja, takwimun kalender. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul julus, ruang tamu, mindodatun meja tamu, zahratun bunga, hadikotun kebun. Seperti itu, kita coba sekali lagi. Ghurfatul maktab, ruang kerja, maktabun meja, takwimun kalender. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul julus, ruang tamu, mindodatun meja tamu, zahratun bunga, hadikotun kebun. Silahkan anak-anak putar berkali-kali sehingga nanti ketika mengerjakan latihan soal ataupun ketika PTS, ketika PAS lebih mudah, karena dengan nada seperti itu insya Allah lebih ingat untuk menghafal mufradat. Jadi ada 16 mufrad ya, ada 16 kosa kata. Anak-anak sekalian, nah biasanya nanti di dalam latihan soal itu ada pertanyaan seperti misalkan fil baiti ghurafun minha. Dalam suatu rumah itu ghuraf itu bahasa jamaknya, bentuk plural atau bentuk banyak dari kata ghurfah. Ghurfah itu ruangan. Kalau ghuraf itu beberapa ruangan atau banyak ruangan. Fil baiti ghurafun minha. Dalam pelajaran ini setidaknya ada 8 ruangan yang anak-anak harus tahu. Ada 8 ruangan, tadi sudah kita sebutkan di mufradat. Coba kita review kembali. Ini gambar pertama ya dari sini ya. Ini misalkan dapur. Tadi apa bahasa Arabnya dapur? Matbahun. Kemudian ini adalah kebun misalkan. Kebun itu hadikotun. Matbahun dapur, hadikotun kebun. Ini adalah ruang belajar, ghurfatul mudzakarah. Ghurfatul mudzakarah.
ghurfatul mudzakarah. Kemudian yang ini adalah ruang kerja, ghurfatul maktab, ghurfatul maktab. Ini tempat makan atau ruang makan, bahasa Arabnya adalah ghurfatul akli. Tadi sudah ya di mufradat semuanya sudah, cuma kita mengulang saja. Kemudian ini ruang tamu berarti ghurfatul julus. Ghurfatul julus. Ini ruang tidur, ghurfatun naum. Kemudian yang terakhir adalah kamar mandi, hammam. Ada 8 ruangan. Jadi dalam rumah nanti dalam soal PTS atau apapun atau PAS pasti soal seperti ini ada. Artinya 8 ruangan ini anak-anak diusahakan harus tahu bahasa Arabnya. Saya ulangi, Bapak diulangi, ini matbahun, hadiqatun, ghurfatul mudzakarah, ghurfatul maktab, kemudian ini adalah ruang makan ghurfatul akli, ruang tamu ghurfatul julus, ruang tidur ghurfatul naum, dan kamar mandi hammam. Nah, kemudian berikutnya adalah kata tanya. Yang kita akan pelajari adalah kata tanya madza. Madza itu artinya apa atau apa saja. Misalkan ada pertanyaan, madza fi ghurfatun naum? Apa yang ada di kamar tidur? Nah, tadi kita sudah belajar. Fi ghurfatun naumi sarirun, di ruang tidur ada kasur misalkan. Atau misalkan nanti apalah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, madza fi ghurfatil julus? Apa yang ada di ruang tamu? Jawabannya fi ghurfatil julus min dodatun. Di ruang tamu ada meja tamu. Ini penggunaan kata tanya madza. Artinya bisa apa atau apa saja. Ini anak-anak sekalian, dalam pertemuan ini cukup ini dulu dari Pak Fadli. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Yang pertama terkait dengan mufradat, kemudian yang kedua anak-anak belajar tentang penggunaan kata tanya madza. Silahkan kalau belum paham bisa diulang-ulang tayangan YouTube ini agar anak-anak bisa tetap belajar secara maksimal meskipun learning from home. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk menjadi orang sukses di masa depan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.